Selamat pagi Dunia dan teman-teman semua. Saya Al-Huda Reza dan teman saya Franza Timothy akan menjelaskan mengenai morphological image processing. Yang pertama, morfologi menurut bahasa memiliki arti bentuk atau struktur. Jadi morphological image processing merupakan operasi yang dilakukan berdasarkan susunan atau urutan relatif pixel values pada sebuah image. Sehingga proses operasi ini tidak dilakukan berdasarkan value dari pixelnya. Operasi ini sangat cocok dilakukan pada binary image. Tetapi tidak menutup kemungkinan operasi ini juga dapat dilakukan pada image grayscale. Operasi morfologi dilakukan dengan cara mencocokkan image dengan template atau shape yang biasa disebut dengan structuring element atau kernel. Nantinya structuring element ini akan melakukan operasi kepada semua pixel yang ada pada semua image dengan cara melakukan komparasi dengan pixel neighbor-nya. Structuring element merupakan sebuah matriks pixel yang memiliki nilai 0 atau 1. Structuring element terdiri dari 3 komponen, yaitu dimensi matriks yang berfungsi untuk mendefinisikan ukuran dari structuring element. Pada umumnya, ukuran dari structuring element ini merupakan bilangan yang ganjil, seperti pada contoh gambar di samping. Untuk structuring element sini memiliki dimensi 3x3, begitupun seterusnya. Lalu komponen berikutnya adalah pola matriks. Pola matriks ini digunakan untuk mendefinisikan pola dari nilai 0 atau 1. Bentuknya bisa apa saja, bergantung dengan kebutuhan, seperti gambar di samping, di mana warna putih ini mendefinisikan nilai 0 dan warna hitam mendefinisikan nilai 1. Komponen yang terakhir yaitu origin matrix. Biasanya merupakan salah satu pixel yang terdapat di dalam structuring element yang ditandai dengan titik. Structuring element pada morphological image processing memiliki peran seperti convolutional kernel pada linear image processing. Selanjutnya, fit dan hit. Structuring element dinyatakan fit dengan image apabila ketika melakukan komparasi, semua nilai yang ada pada structuring element tersebut bernilai sama dengan yang ada pada pixel pada image. Lalu ketika nilai tersebut sama, maka koordinat originnya akan diberikan nilai 1. Sedangkan hit, structuring element dinyatakan hit dengan image apabila setidaknya terdapat pixel yang bernilai 1 ketika melakukan operasi komparasi. Ketika nilai tersebut akan diberikan kepada koordinat originnya. Seperti pada gambar contoh di bawah, ketika structuring element 1 atau S1 kita lakukan komparasi pada susunan pixel A, maka dia dinyatakan fit karena susunan structuring elementnya memiliki nilai yang sama pada susunan pixel A. Lalu ketika structuring element 1 kita lakukan operasi kepada susunan pixel B, maka dia tidak bernilai salah atau no, karena setidaknya terdapat 1 bit yang nilainya tidak sama dengan structuring element 1. Itu pula ketika structuring element 1 kita tempatkan pada susunan pixel C, karena hampir sebagian besar susunan bitnya tidak sama dengan structure element 1. Lalu pada structuring element 2 ketika kita tempatkan pada susunan pixel A, dia bernilai benar karena nilai satunya itu terpenuhi pada susunan pixel A. Begitu juga ketika structuring element 2 kita tempatkan pada susunan pixel B, dia akan memiliki nilai yang sama. Tetapi
ketika structuring elemen 2 kita tempatkan pada susunan pixel C, tidak ada satupun nilai dari structuring 2 ini yang sama pada pada susunan pixel C. Jadi pada susunan pixel C ini dia bernilai salah atau no. Itu untuk operasi fit. Lalu untuk operasi hit, ketika structuring elemen 1 kita lakukan komparasi pada susunan pixel A, karena semua nilai pixel A memenuhi structuring elemen 1, maka dia bernilai benar. Begitu juga ketika kita lakukan operasi pada susunan pixel B maupun susunan pixel C. Lalu untuk structuring elemen 2, ketika kita melakukan operation pada susunan pixel A dan B, dia akan bernilai benar karena semua susunan pixel itu memenuhi susunan pixel pada structuring elemen 2. Tetapi pada susunan pixel C, nilainya bernilai salah atau no, karena dari semua nilai pada structuring elemen tersebut tidak ada yang sama dengan structuring elemen pada C. Selanjutnya, ini merupakan contoh bagaimana operasi erosion yang nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Untuk materi erosion sendiri dia menggunakan operasi hit. Jadi setiap structuring elemen ini akan ditempatkan kepada semua pixel yang ada pada gambar, dan yang awalnya seperti ini akan menghasilkan image seperti ini. Untuk operasi lebih jelasnya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Lalu kita masuk ke penjelasan mengenai erosion dan dilation. Erosion dan dilation merupakan operasi yang paling dasar dari morfologi image processing. Fungsi dari erosion adalah untuk mengikis atau melakukan erode garis batas image secara bertahap dengan notasi sebagai berikut. Dan fungsi dari dilation adalah melakukan pembesaran garis batas image secara bertahap. Jadi bisa dibilang fungsi erosion dan dilation merupakan fungsi yang berlawanan. Selanjutnya, operasi erosion dinotasikan sebagai berikut. Dari operasi ini akan menghasilkan image baru yang terbentuk dari susunan nilai origin pada semua koordinat X dan Y berdasarkan structuring elemen yang fit dengan input image. Structuring elemen yang fit memiliki nilai origin 1, begitu juga sebaliknya. Berikutnya erosion, kita untuk melakukan percobaan menggunakan structuring elemen 3x3. Yang pertama, kita akan melakukan operasi structuring elemen ini kepada semua image yang ada pada di gambar. Jadi saya akan menggambarkan structuring elemen ketika dia melakukan operasi kepada semua pixel yang ada pada gambar. Pertama, untuk fungsi dilation sendiri, maksud saya buat fungsi erosion sendiri, dia menggunakan metode fit.
Jadi structuring image ini akan dilakukan operasi pada semua pixel yang ada pada gambar, di mana pada operasi fit dia akan mengecek pixel-pixel neckbarnya apakah dia memenuhi atau sama dengan nilai pada structuring elemen. Misalnya pada contoh berikut, ketika kita melakukan komparasi, titik pixel ini tidak memiliki kesamaan dengan structuring elemen. Jadi nilai pixel dari originnya ini akan kita berikan hasil 0. Oh ya, untuk structuring elemen ini titik originnya adalah kita asumsikan dia ada di tengah. Begitupun seterusnya sampai ia sampai di sini. Pada pixel ini dia memenuhi kriteria fit, di mana semua neckbar pixelnya sama dengan nilai dari structuring element. Jadi pada titik ini maka dia akan bernilai 1. Begitu juga pada titik ini dan juga titik ini. Begitupun seterusnya. Sehingga gambar yang dihasilkan seperti pada gambar berikut. Lalu selanjutnya kita melakukan implementasi erosion menggunakan program MATLAB. Pada percobaan kali ini kita melakukan variasi ukuran structuring element atau kernel dengan nilai variabel 3, 5, dan 7. Dari percobaan kali ini dapat dilihat dari operasi kali ini erosion menghilangkan detail-detail kecil atau noise yang ada pada gambar, tetapi secara bersamaan dia juga mengurangi border dari objek yang ada di dalam picture gambar tersebut. Tapi semakin besar ukuran dari kernel atau structuring element, dia mengakibatkan gambar yang semakin tipis. Semakin besar ukuran, jadi bisa disimpulkan semakin besar ukuran structuring elemen yang digunakan akan menghasilkan efek yang semakin jelas. Hasil yang dihasilkan dengan menggunakan structuring elemen yang semakin besar akan memiliki hasil yang sama dengan operasi structuring elemen dengan bentuk yang sama tetapi berukuran lebih kecil yang dilakukan iterasi sebanyak berapa kali. Selanjutnya mengenai operasi deletion. Deletion sendiri dinotasikan sebagai berikut. Dari operasi ini akan menghasilkan image baru yang terbentuk dari susunan nilai origin pada semua koordinat X dan Y berdasarkan structuring elements yang hit dengan input image. Structuring elemen yang hit memiliki nilai origin 1, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya merupakan mengenai proses operasi dari deletion. Ketika proses operasi deletion dia tidak jauh berbeda dengan operasi erosion karena setiap pixel yang ada akan dilakukan operasi kepada semua image, maksud saya pixel yang ada pada image. Yang membedakan adalah pada ini salah, maksud saya ini bukan erosion tapi deletion. Pada deletion sendiri operasi yang dilakukan adalah operasi hit. Jadi
nilai origin akan bernilai 1 atau benar apabila setidaknya salah satu dari bit ini memenuhi atau sama dengan pixel yang ada di bit. Misalnya kita lakukan ketika titik origin berada pada titik ini, terdapat beberapa titik pixel yang memenuhi atau sama dengan nilai pada structuring elemen. Maka nilai origin dari titik ini akan diberikan nilai 1 seperti gambar samping. Begitu juga seterusnya. Sehingga proses deletion ini akan menghasilkan gambar seperti gambar di samping. Selanjutnya implementasi deletion dengan menggunakan MATLAB. Pada proses implementasi ini kita melakukan variasi nilai structuring elemen atau kernel, yaitu 3, 5, dan 7. Dari hasil yang didapat, deletion ini akan memperkecil gap antara region dan holes pada region menjadi tertutup, tetapi noise pada gambar menjadi semakin jelas. Untuk untuk hasilnya sendiri, pada variasi nilai kernel atau structuring elemen tidak jauh berbeda dengan proses erosion sebelumnya, karena pada dasarnya kedua operasi ini sangat merupakan operasi yang saling berlawanan. Semakin besar nilai structuring elemen atau kernelnya, maka proses yang dihasilkan akan semakin jelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai demo menggunakan MATLAB. Untuk demo sendiri, terdapat fungsi-fungsi bawaan yang sudah disediakan oleh MATLAB, seperti fungsi untuk menciptakan structuring elemen atau kernel yang kita hanya perlu masukkan bentuk dan juga ukurannya. Dan juga pada percobaan kali ini kita melakukan variasi terhadap ukuran structuring elemennya. Nah, berikut hasil dari variasi ukuran structuring elemennya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Franzel.